Woi, Nur. Nur. Kayak gitu lagi mangan apa kayak? Kerang seafood sing bunderan kerang kiloan. Kita lagi sekian kayak lagi ke sapu kayak owner ya. Wih, nempel. Ya nane ya, siap tempur nih ya. Yolah kita makan be deket. Ngobrol-ngobrol mengkumaning, oke? Siap. Yolah. Mangan. Kang, kerangnya dari mana ini Kang? Jadi kerang ini murni hasil dari nelayan lokal di Teluk Banten ya. Jadi kita berdayakan mereka, kemudian kita buat konsep di mana seafood tapi yang memang spesialis kerang seperti itu. Terus ini disuplai dari sana itu setiap hari atau gimana Kang? Ya jadi di sini memang awalnya kita mau buka konsep seafood ya, Kang Iman. Jadi selama ini saya berpikir kalau seafood yang ikan rasanya sudah umum gitu. Akhirnya kita coba konsep seafood tapi spesialis kerang, dan memang kerang ini adalah kerang yang datang di hari itu juga. Jadi yang Kang Iman makan sekarang ini adalah kerang yang hasil dari tangkapan hari ini gitu. Jadi terjamin kesegarannya. Memang luar biasa. Ayo Kang, hajar bro Kang. Ini apa nih Kang? Ini apa Kang? Ini lobster kayaknya. Lobster yang memang sama dari perairan Banten juga. Jadi ini lobster bisa dibilang kualitas terbaik lah. Budidaya ini Kang ya? Hasil tangkapan alam. Oh, dari Jadi laut lebih ya? fresh, lebih segar, dagingnya pun juga lebih tebel gitu kayaknya. Luar biasa ini guys. Oh. Worth it bener ya. Tarik Kang, tarik Kang. Kang, ini baru lihat saya seafood jenis apa nih Kang? Itu Seafood jenis seafood jagung. tumbuhan. Jagung guys, jagung. Nah, ini juga ada nih guys, banyak macamnya nih. ini kerang. Ini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi banyak di antara teman-teman pecinta seafood yang banyak yang nggak tahu ini nih kerang apa gitu. Bahkan ada beberapa orang yang baru melihat ini kerang. Nah, ini kerang bambu. Kerang bambu ini memang dia lebih banyak diekspor keluar. Makanya memang sebetulnya hasil laut kita tuh banyak Kang Iman. Cuman karena memang lebih banyak orang melemparnya keluar, jadi bahkan masyarakat lokal pun nggak tahu ini kerang apa. Padahal ini dari hasil laut Banten sendiri seperti itu. Jadi Ini kerang bambu. belum teredukasi lah ya. Teredukasi. Makanya salah satu kenapa saya mau buat seafood kerang ini adalah selain untuk mengedukasi pembeli juga agar tahu bahwasannya memang kekayaan kerang yang ada di Banten ini sangat melimpah. Ini rasanya kayak cumi Kang. Coba kayak gimana coba. Boleh. Saya habisin dulu nih. Ini emang. Nah, cobain Kang. Cobain Kang. Ya. Ini bumbunya ini meresap banget Kang. Akang buat sendiri. Resepnya ini buat sendiri. Soalnya memang saya suka masak. Masak sampai akhirnya saya ajarin ke tim masak kita. Nah, akhirnya terciptalah rasa khas kerang kiloan ini. Ini yang paling best seller Kang. Kerang saus Padang. Saus Padang ya. Selain ini ada saus apa Kang? Kita ada 5 varian. Saus Padang, saus spesial bunderan, itu yang cita rasa pedas. Terus ada saus lada hitam, ya. Kemudian satu lagi saus kacang nanas. Oh, kacang nanas. Berarti dibuat dari kelapa muda. Dari kacang nanas. Oh, dari kacang sama nanas. Oh, saya kira kelapa muda. Dugan itu nggak? Oh, dugan. Kalau masalah harga gimana ini Kang? Nah, ini ngomongin harga ini memang luar biasa nih. Kalau untuk seafood ini sangat sensitif ya. Jadi memang kita membuat seafood kerang ini sebetulnya adalah untuk mengedukasi ke para konsumen ya. Ya. Saya pengen membuat bagaimana orang berpikir seafood itu jangan teridentik dengan hal-hal yang sifatnya mahal. Oke. Makanya kita menjual produk seafood ini sangat murah. Bahkan produk paling mahal kita itu hanya 200.000 tapi bisa dimakan untuk 5 orang lebih. Nah, itu ada di combo 5. Jadi memang paket lah ya. Betul. Jadi memang
saya berorientasi kepada bagaimana caranya supaya orang bisa makan seafood dan tidak berpikir bahwasanya seafood itu mahal. Mengubah stigma ya. Iya, mengubah stigma itu yang penting. Iya, dulu kalau mau makan seafood tuh kayaknya mikir-mikir. Mungkin mereka 2 kali, 3 kali gitu ya. Iya, dulu. Sampai berhari-hari ngiler gitu ya. Sekarang nggak usah ngiler lagi nih, ada di bundaran kerang kiloan. Jadi makan ini aja mahal kan. Kalau sekarang udah stigmanya sudah terhapus ya. Jadi memang kenapa kok saya menamakannya bundaran kerang kiloan? Kenapa itu Kang bundaran? Nah, bundaran itu memang salah satu wilayah di kota Cilegon ya, yang awalnya menjadi cabang pertama kita. Jadi kita namakan brand kita adalah tempat di mana pertama kali kita buka. Berdiri ya di situ. Kerang kiloan sendiri adalah saya berpikir bagaimana seafood kita tuh berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Makanya kita sebut kerang kiloan gitu. Porsi besar dengan harga yang memang cukup bersahabat. Terjangkau ya. Terjangkau. Seperti itu Kang Iman. Selain di sini di mana aja Kang? Kita untuk cabangnya yang paling besar di Bundaran Ciceri Serang, kemudian ada juga di Cilegon Mega Blok, kemudian ada di Perumnas, ada di alun-alun kota Serang juga. Di mana tuh? Di Perhutani, kontainer ya. Kampung kontainer. Tempat-tempatnya anak hits ya. Kampung kontainer. Ya. Selebgram. Sama yang di alun-alun kota Cilegon. Oh, di alun-alun ada ya. Nah, dalam waktu dekat ini juga kita akan ada rencana untuk open cabang yang lebih besar, dan juga ada kerang kemasan yang sedang kita godok konsepnya. Nah, nanti pada saat launching Kang Imam wajib tuh mereview itu tuh, cobain itu. Itu apa Kang kerang kemasan itu? Nah, jadi memang kita ada salah satu terobosan baru di mana kita mau membuat kerang kemasan yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ya, jadi memang konsepnya kerang kemasan yang tahan hingga berbulan-bulan, tapi tanpa bahan pengawet dan bebas daripada bahan tambahan lainnya. Jadi mau makan kerang atau seafood itu di rumah aja boleh? Bisa. Bisa banget ya. Ini Apalagi inovasi baru dari kita. praktis. Dengan rasa Nusantara ya. Rendang kerang dan sambal kerang. Nanti wajib kita coba kita review. Siap. Oke. Ayo lanjut dulu Kang. Saya sih berharapnya ada yang lebih besar lagi. Lobsternya. Oh gitu. 1 kilo isi 1. Iya. Ada Kang? 1. Mau 1 kilo isi 3 bisa. 1 kilo 1 ekor bisa. Ada itu besar ya? 1 ekor 2 kilo ada. Cuman memang daya belinya kita menyesuaikan. Artinya memang size lobster itu semakin besar semakin mahal harganya. Dan memang kita menyesuaikan daya beli pasar. Karena biasanya kalau yang besar itu dia lebih banyak diekspor keluar. Gitu. Cuman kalau di sini harganya tentunya pasti akan lebih mahal. Kalau bukan jam berapa Kang di sini Kang? Nah, karena seafood itu enaknya dimakan malam. Oh, Jadi kalau buka kita juga dari jam setengah 6 sore sampai jam setengah 12 malam. Simple banget. Jadi buat teman-teman banyak sih yang bilang kan kenapa nggak buka dari pagi, dari siang gitu. segmentasinya berbeda ya? Iya, Makan karena siang, memang kalau kita punya ciri khas gitu. Ciri khas kita bukanya malam. Biar suasana makan asik kayak gininya ini makin berasa. Mantep lur. Kalau Kalau lur, waduh, gigit ya. Jadi wong Serang, wong Banten ke. Sampai makan kerang, gue nih kene baik ya. lobster. Kerang bunderan, lobsternya gue gede-gede. Ayo ceri. Ajur teke. Konsep kita ini memang sedikit unik kan. Biasanya kalau makan seafood tenda kan umumnya kan dipiring-piringin. Iya. Dan tentunya cara itu tuh terlalu kaku dan cenderung membosankan. Nah, di sini kita buat konsep seafood tumpah. Nah, kita sebut ini namanya seafood tumpah. Jadi kita makan seafood tumpah ini dengan tangan kosong. Jadi biar semakin semarak menikmati seafoodnya. Dan Kebersamaan itu yang paling penting. Luar Jadi biasa. jujur saya ini ketagihan. Berapa kali Kang kesini Kang? Jadi awalnya saya coba-coba, kan. Tapi kedua kali, 3 kalinya Coba-coba lagi. coba-coba lagi. Terus akhirnya nyoba-nyoba terus. Nyoba terus sampai sekarang. Jadi penyoba ya. Tapi jujur, ini seafood baru saya nemuin seafood kerang kiloan bundaran. Satu-satunya. Satu-satunya. Iya benar.
Saya belum pernah nemuin di seafood yang lain, Iya. khususnya Kota Serang ataupun Cirebon. Ini baru ngerasain di sini tuh jadi apa ya? Feels like home. Jadi nggak mau gitu yang kayak yang lain. Kenapa pengennya ke sini? Karena ada rasa yang pas. Jadi saya ditantang ke sini sama ownernya, sama Mas Danu sini diundang ke sini dengan senang hati. Rasa yang terjatuh ya. Sesuai dengan slogannya itu quality you can taste kata Mas Danu. Ya, gitu. Ya, jadi memang sebelum main di seafood ini kan kalau kita bicara sejarah, dulu memang kita supply. Ya, kita sebelum main di resto dulu kita udah lama supply bahan seafood, bahan baku seafood untuk apa namanya, untuk pasar, untuk resto-resto. Tapi akhirnya saya berpikir kenapa nggak gua coba main di Sendiri ya. resto gitu. Melihat memang sebetulnya bisnis ini hanya sebatas bagaimana bermain konsep. Akhirnya kita godok, tercetuslah ide seafood. Cuman beda. Kalau orang-orang jual ikan bakar ini yang umum ya. Kita ambil apa namanya? Cari yang unik. Cari yang unik. Seafood kerang. Udah gitu kiloan. 2012 kita mulai dan membawa konsep itu tuh nggak ada sama sekali orang yang tahu Apa seafood sih? kerang tuh apa sih, seafood kerang kiloan tuh apa sih gitu. Sampai akhirnya teredukasi orang-orang dan akhirnya alhamdulillah ide yang kita kembangkan, yang saya kembangkan akhirnya diterima di masyarakat. Jadi bisa dibilang memang Bundaran Kerang Kiloan ini adalah pencetus dan pionir seafood spesialis kerang. Dan satu-satunya ya kan? Ya, The one and only. Iya. Pertama kali buka itu tahun berapa, Kang? jadi tahun 2012 Pak. Di Bundaran Cirebon. Beneran buka hanya dengan modal tenda, saya sendiri yang masak, saya yang buka tenda, saya yang ngelayanin ke konsumen, saya sendiri yang nyuci piring. Jadi borongan di situ Semua ya. di situ. Itulah. Tapi dari situ akhirnya kemudian saya membuka ide bagaimana supaya ini betul-betul Berkembang. bisa besar dan berkembang. Akhirnya pelan-pelan saya rintis usaha ini, ya alhamdulillah. Yang tadinya hanya 1 karyawan, kita sekarang bisa mempekerjakan kurang lebih 30 karyawan. 30 karyawan Tuh, Bor. Dari kerang aja nih bisa memperkerjakan berapa? 30 orang karyawan. 30 karyawan. Dan ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan cita-cita kita untuk memperbesar dan mengekspansi kerang ini. Nah, kemudian lagi yang dulunya hanya sebatas 10 kilo, 15 kilo, sekarang kita bisa habiskan dalam sehari 150 kilo kerang. 150. Betul. Ini kayaknya kurang nih. Pasti ini Boleh. kurang ini. Boleh lah. Nah, Nambah Ini lagi. harus kita tambah nih. Tambah. Oke, Siap. brother, kirim lagi. Jadi Bang Serang maju huruf. Urung, Kang. Oke, urung. Ayo, siap-siap ya. 1, 2, 3, tumpahin. mantap. Kerang iku. Surga ya. Kerang iku. Surga ini surga. Coba angkat Mantap. tangan juga semuanya. Luar biasa ya. Andalannya nih. Lobster. Jadi beberapa waktu lalu ada nih konsumen yang dari Jakarta. Kecepin lagi, Kang. Beberapa waktu lalu ada nih konsumen yang dari Jakarta kan. Ya, makan di tempat kita. Keluarga. Pas mau bayar ternyata harganya menurut dia sangat murah sampai dia nggak percaya. Mas, biasanya saya makan di Jakarta dengan menu seperti ini bisa habis jutaan loh. Ya, Kok di sini dengan menu yang sama habisnya cuma ratusan ribu? Dia kaget. Sampai kaget gitu. Karena memang di sini Betul. Sangat Jadi begini terjangkau, kan. Banyak pelaku seafood yang karena memang pengen dagangannya ya ibarat kata pengen laris ya. Sampai dia banyak yang berpikir begini. Yang penting gua nggak masalah dapat 1-2 pelanggan, yang penting harga gua cukup menutup ya. menutup. Kalau saya berpikirnya beda. Lebih baik saya ambil untung tipis tapi perputarannya besar. Banyak di situ ya. Betul. Selain juga diminati pembeli, juga orang akan berpikir, oh iya ini adalah seafood yang murah.
Makanya di sini lobster tuh udah sampai kayak nggak ada harga dirinya. Di sini tuh ya. Karena saking murahnya seperti itu. Karena memang Akang juga dari petani sendiri ya. Betul. Jadi memang semua hulu hilirnya kita mainkan kan. Dari mulai budidaya, penangkapan, kita bermain Menyambung di situ. mata rantai ya. Betul. Ya alhamdulillah dari berawal dari konsep yang sederhana akhirnya bisa bermanfaat baik dari nelayan, kemudian dari pemuda lokal yang dapat memperoleh pekerjaan. Dari mana aja Kang kerang ini? Di bantainya itu. Ini kita dari berbagai macam Kang. Pokoknya dari Teluk Karangantu sampai ke Tanjung Kait. Tanjung Kait, Tangerang, Betul. Sampai ke Cirebon. Cirebon. Ada. Apa tuh? Kerang apa? Kerang simping. Nah, nanti lain waktu kalau kita mau mukbang nanti kita siapin. Boleh nih kita adain challenge nih. 2 kilo, 5 kilo makan kerang simping khas Cirebon. Nah, nanti kita Nanti ya. coba. Oke. Lur, ingat di lur. Betul. Ingat ya. Apa sih yang membuat keinginan kuat untuk bisa buka kerang kiloan bundaran ini? Apa landasan kuatnya untuk seorang owner? Ya, jadi begini Mas Renga. Jadi kayak yang tadi saya sampaikan, banyak sekali dari penduduk lokal Banten ataupun Serang pada khususnya itu banyak dari mereka yang tidak tahu. Kayak seperti ini tadi saya jelaskan, ini kerang apa sih? Mereka nggak tahu. Padahal ini adalah kerang bambu dan kerang yang enak. Yang mana ini banyak dipasarkan di luar negeri. Oh, di ekspor. Ekspor ya. Ya. Terus lagi dari kesadaran itulah akhirnya saya berpikir masyarakat kita harus tahu loh bahwasannya hasil laut kita sangat melimpah, Ragam ya. beragam dan harus mereka menikmatinya. Makanya kemudian kita buatlah mengusung konsep kerang kiloan ini. Kerang kiloan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, tapi juga dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi saya mau merubah paradigma. Makan seafood tuh udah deh nggak harus mahal-mahal, murah, puas. Terus ini ini menyangkut soal pandemi nih. Untuk jam buka itu seperti apa Kang? Ataukah ada himbauan dari pemerintah dan sebagainya seperti apa? Ya, jadi memang pandemi ini membuat terpukul semua segmen pelaku usaha kuliner ya. Jadi banyak dari teman-teman saya pun juga yang bermain di bisnis kuliner banyak yang terpukul. Bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya gulung tikar. Nah, tapi di sini karena kita menjaga kualitas dan keciri khasan kerang kita sendiri, tetap alhamdulillah selalu dicari dan terjadinya ya tidak terlalu banyak penurunan lah Kang dari omset yang kita peroleh seperti itu. Tapi Dan lebih ini- banyak take away atau seperti apa Kang? Jadi semenjak ada pandemi ini pola makan konsumen berbeda. Biasanya meja selalu terisi penuh. Ini ya paling cuman kurang lebih kunjungan itu kalau untuk makan di tempat ya kisaran 20 orang. Dan di sini ada sekat-sekat jarak. Betul. Nah, di sini juga kita mendukung program pemerintah. Jadi meja yang ada di resto ini sudah kita setting menyesuaikan konsep physical distancing. Jadi ada jarak aman untuk para konsumen yang ingin makan Di sini ya. Jadi udah kita tandai nih mejanya, mana yang boleh tempatin, mana yang enggak gitu. Dengan konsep distancing itu berharap penyebaran pandemi ini tidak besar dan insya Allah sih harap kami akan segera berakhir. Supaya pulih kembali ya. Betul. Dan jangan salah, ternyata seafood ini rahasianya ternyata bisa meningkatkan sistem imun tubuh kan. Salah satunya ya. Salah satunya. Jadi untuk menjaga kesehatan juga makan seafood nih ya. Tuh. Sebenarnya seafood ini Kandungan kalau gizinya dikonsumsi dengan cara yang aman dan tidak berlebihan, ini justru berdampak baik terhadap kesehatan kita. Kita ambil salah satu contoh aja ya.
kerang kecil ini nih kan, kerang darah ini. Kerang darah. Ini ternyata memiliki khasiat meningkatkan sel darah merah di tubuh seseorang. Ketahanan tubuh ya. Jadi pada prinsipnya hidangan-hidangan laut itu sebetulnya sangat tinggi protein. Nah, salah satu indikator peningkatan imun tubuh itu adalah di makanan-makanan yang tinggi protein. Gitu. Termasuk kerang ini ya. Kerang ini. Jadi di sini ada level kepedasan, Kang. Betul, Kang. Ini saus padang. Kalau Akang doyan sama pedesnya sambal, ada saus spesial bunderan. Itu basicnya dari rawit kan. Itu kalau buat teman-teman yang hobi pedas, recommended saus spesial bunderan. Saus Spesial bunderan. Ada satu lagi Mas, Apa tuh? yang saya lihat postingan tuh apa ya, bumbunya warna hitam Mas. Oh iya. Apa Nah, itu? itu bumbu yang baru kita luncurkan ya. Buat teman-teman yang hobi dengan aroma dan cita rasa lada yang khas, kita juga sudah ada seafood saus lada hitam. tingkat kepedasan juga ya. Gitu. Jadi ciri khasnya juga ada, pedesnya juga beda. Pedes lada dengan Lada. pedes cabai Cabai. tadi. Dan Menghangatkan tentunya tubuh ya. dua-duanya menyajikan ciri khas rasa nikmat yang berbeda. Oh iya, Kang, kalau ini disajikan sama nasi enak nggak ini? Lebih mantap lagi. Perlu nasi nih. Cukup kenyang ini. Ini kenyang. Jadi buat nanti yang Next mau time, makan di sini mungkin boleh cocok dengan nasi ya. Iya. Nasi panas. Apalagi berbuka puasa juga di sini bisa. Jadi memang tahun kemarin itu bahkan sebelum pandemi ya. Jadi unik banget kan bulan puasa tahun kemarin itu. Jadi sampai orang itu reservasi 2 hari sebelumnya. Karena apa itu, Kang? Karena meja-meja kita ini sudah terreservasi sehari sebelumnya Booking ya. di booking. Jadi memang konsep seperti ini memang konsep yang cocok buat ngeriung. Ngeriung dan kebersamaan. Ngeriung itu ya. kebersamaan apalagi bukber. Nah, pas banget. Tapi sekarang ya kita syukuri dulu aja. Syukuri dulu aja. Sebenarnya bisa juga take away. Boleh. Nah, Tapi jadi makan buat- di rumah. Betul, buat teman-teman yang pengen mau makan seafood ngeriung bisa take away dari sini. Nanti kita siapin plastik alasnya nih. Jadi biar bisa tetap ngeriungan di rumah. Oh, Sama keluarga ya. Betul. Ini udah masukin ke GoFood apa di ojek online gitu? Oke. Kalau untuk ini kita sudah bermitra dengan GoFood. Jadi buat teman-teman yang mungkin mager, yang males buat keluar rumah, nah, bisa order lewat GoFood. Tinggal buka aplikasi GoFood. Terus searching aja bunderan kerang kiloan. Nah, langsung deh tuh muncul. Terus kalau yang nggak terlalu suka ini, Kang, nggak suka dengan seafood gitu, ada menu apa sih, Kang, di sini selain Jadi di bunderan kerang kiloan ini selain menyajikan seafood tumpah ini, kita juga ada menu nasi goreng seafood. oh, nasi goreng? Nasi goreng seafood itu ada nasi goreng kerang, ada nasi goreng seafood yang cumi dengan udang. Kemudian kita juga ada salah satu menu yang nggak kalah recommended. Apa itu, Kang? Itu namanya shabu-shabu. 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 Jadi aneka bakso steamboat dan daging-dagingan yang kita rebus dengan kuah tom yum dan kuah kaldu. Jadi recommended banget nih buat yang hobi makan sop. Itu Masak sendiri juga ya? masak sendiri juga. Ada tungkunya di sini? Ada tunggunya, kompornya kita siapin semuanya. Buat yang seneng masak-masak, nah Tinggal cari cobain kayu bakar ya? steamboat. Betul. Iya. Oh, jadi yang memang terlalu nggak terlalu suka dengan seafood, ada shabu-shabu. Kerang, bambu. Bukan lah, ini nih dari Oh, cumi. Cumi-cumi. Bambu nih. Jadi memang nggak sedikit kan, ada beberapa kawan yang selalu nanya, Kang Danu, apa sih rahasianya kok kafenya bisa rame terus dan bahkan merata di semua cabang? Jadi memang pada prinsipnya yang kita dagangkan adalah produk-produk yang segar ya, dan juga karena mengusung konsep kiloan, jadi hal yang pertama kali kita lakukan adalah
kejujuran Oh. dari timbangan itu sendiri itu kita perhatikan kan. Terus kualitas bumbu, kualitas bahan baku yang selalu kita jaga sehingga pembeli yang menikmati kerang kita akan langsung bisa menilai mana seafood yang berkualitas dengan tingkat kesegarannya, mana yang tidak, seperti itu. Mau apa? Woi lur, kita nih us waregen, aduh. Kerangken, aduh, semanjing kabeh kan gini. Oh. Jadi apa ya? Saya bingung. Tagline-nya apa? Tagline apa nih? Tagline-nya itu quality you can taste. Bundaran kerang kiloan. Quality you can taste. Wah.